Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Cahya Vidya Rindu Lutfia dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Cikarang Timur. Hari ini aku akan membahas materi tentang vektor. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita kenalan dulu nih, vektor itu apa sih? Jadi, vektor itu ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Ingat ya guys, panjang dan arah, jadi jelas dia arahnya mau kemana. Karena kita udah kenalan sama vektor, jadi kita langsung masuk ke materinya aja ya. Misalnya contohnya di sini aku punya diagram kartesius. Kalau misal aku beri titik A dan titik B, koordinat A itu misalnya X1 dan Y1, lalu koordinat B itu misalnya X2 dan Y2. Kalau aku tarik garis dari A ke B, itu namanya cuman garis aja. Tapi kalau dari A ke B itu punya arah, itu bisa dinamakan vektor guys. Termasuk dari O ke A atau O ke B, itu bisa dinamain vektor juga ya. Sekarang kita lanjut ke notasi vektor. Kalau kita mau menyatakan vektor dari A ke B atau O ke A, itu bisa ditulis OA dengan tanda panah di atasnya. Itu menunjukkan bahwa vektor dari O ke A bahwa O sebagai pangkal dan A sebagai ujung ya guys. Setelah ini kita pelajari vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Yaitu vektor yang pangkalnya itu ada di O ya guys. O ini menunjukkan sebagai origin. Contohnya yaitu vektor OA. Karena vektor ini berpangkal di O, jadi cukup kita tulis angka belakangnya aja, tapi pakai huruf kecil ya guys. Jadi vektor A. Ini berlaku juga untuk vektor OB, kita tulis B kecilnya aja. Gimana cara menyatakan ini? Dalam unsur itu hanya ada X dan Y karena kita pakai diagram kartesius dua dimensi ya guys. Jadi kedua vektor ini kita nyatakan dengan XY. XY ini bisa kita tulis dalam bentuk matriks kolom, matriks baris, atau dalam bentuk simbol fisika yaitu XY ditambah YJ. Untuk vektor B berlaku sama juga ya, bisa dituliskan dengan X2Y2 atau X2Y ditambah Y2J. Nah, problemnya sekarang bagaimana kalau vektornya non-posisi? Vektor non-posisi berarti pangkalnya bukan di O ya guys, yaitu contohnya vektor AB. Nah, bagaimana kita menyatakannya? Contoh, kalau kita mau ke titik B dari titik O, kita harus lewatin titik A dulu. Maka titik OB itu bisa dinyatakan vektor OB sama dengan vektor OA ditambah vektor AB. Sehingga vektor AB bisa dinyatakan dengan vektor B dikurang vektor A aja. Ujung dikurang pangkal, atau bisa juga kita definisikan dengan kanan dikurang ke kiri. Nah, cara ini bakal terpakai banget kalau kalian mau nyelesain soal-soal ya guys, tapi khusus yang vektor non-posisi. Simpelnya itu, kalau kita punya vektor AB, maka cukup vektor B dikurang vektor A aja. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama di sini aku punya titik A dengan koordinat 5,2 dan titik B dengan koordinat 9,7. Pertanyaannya di sini kita harus nyatakan vektor AB. Maka untuk AB seperti yang sudah aku jelasin di awal, ujungnya dikurang pangkal atau kanan dikurang kiri. Jadi mudah aja teman-teman, vektor B dikurang vektor A sama dengan di atasnya 9, di bawahnya 7, dikurang atasnya 5, bawahnya 2. Atau kalau mau pakai matriks baris juga bisa ya guys, jadi 9,7 dikurang 5,2. 9 dikurang 5 itu hasilnya 4, dan 7 dikurang 2 itu hasilnya 5. Maka kita temukan vektor AB sama dengan titik koordinatnya 4,5. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengetahui panjang vektor? Contohnya di sini aku punya vektor OB, maka notasinya OB digarisin kayak gini mirip tanda mutlak ya. Atau biasa disebutnya juga modulus OB. Nah, panjang OB itu kalau diketahuinya adalah X2 dan Y2, maka panjang dari OB akan sama dengan akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Komponen X dan Y-nya ini kita masukin ke rumus Pitagoras ya. Atau simpelnya itu komponennya kita pitagoraskan. Maka untuk panjang vektor S yaitu akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan
akar 9 ditambah akar 16 itu hasilnya akar 25. Nah, akar 25 itu sama dengan 5 ya guys. Nah, tadi yang S-nya udah kita kerjain, sekarang kita lanjut ke vektor T. Untuk T-nya itu akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25, hasilnya itu akar 169. Nah, akar 169 itu sama dengan 13. Nah, sekian dulu materi vektor yang aku paparin ke kalian. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini ya. Semoga kalian ngerti dengan pembahasan aku.